Halo, kembali lagi kita belajar IPA bersama Ibu Tumorang. Hari ini pelajaran kita paling mengasihkan karena ada di sekeliling kita. Nah, sebelum kita mulai, coba perhatikan gambar wajah-wajah yang tampan di depan ini. Oke, ada lembu pragawati, sekelompok burung dengan kerbau, dan sekelompok ikan Finding Nemo. Jadi cerita kartun ya. Oke. Nah, di sini Ibu harap kamu semua memperhatikan gambar ini dengan seksama. Ketika kamu melakukan pengamatan, tetap gunakan panca indera. Ya, Nak ya. Oke, silakan tulis ke dalam buku catatanmu. Tik, tik. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Tujuannya sudah Ibu buatkan dan sudah jelas tujuan kita hari ini. Nah, kemudian kita masuk ke topik kita. Jadi, interaksi antar makhluk yang berbeda jenis dan saling berhubungan itu akan membentuk yang namanya simbiosis. Tapi beda halnya. Kalau Ibu dengan kamu, kita tidak melakukan simbiosis. Kenapa? Karena kita tidak berbeda jenis. Kita sesama jenis ya, yaitu sesama makhluk hidup modern atau manusia modern. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Bentuk interaksi ada 4, yaitu mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme. Dari SD pun kamu sudah tahu. Kita cek dulu ya. Nah, untuk mutualisme, kalau dibilang mutualisme berarti dua-duanya sama-sama untung. Di sini Ibu ambil gambarnya ya, Nak ya. Nah, yang pertama ada gambar kupu-kupu dan sekelompok bunga tertentu. Jadi di sini siapa yang untung? Dua-duanya. Bunga dibantu penyerbukan dan kupu-kupunya bisa mengisap madu untuk makanannya. Kemudian yang kedua yang di tengah, itu nanti namanya adalah tumbuhan serangga ataupun Venus flytrap dengan yang namanya si lalat. Kemudian yang ketiga ada nanti namanya bakteri rhizobium yang bersimbiosis dengan kacang-kacangan, di mana kacang menjadi subur. Kemudian si bakteri rhizobium pun mendapatkan makanan. Nah, kemudian berikutnya bunga dengan lebah, sudah tahu ya. Kerbau dengan burung jalak. Ikan remora dengan ikan hiu. Kemudian anemon laut dengan terumbu karang. Mungkin kalau buku kamu untuk yang berdua ini yang Ibu sebutkan terakhir, pasti dia dimasukkan ke simbiosis yang lain. Ingat ya, Nak ya, yang terbarunya adalah mereka ini termasuk simbiosis mutualisme. Untuk parasitisme, lihat, menengoknya aja kita sudah ngeri. Kalau dibilang parasit, berarti satu untung, satu lagi dirugikan. Mau kamu seperti itu? Enggak. Kalau bisa dalam hidup ini harus sama-sama untung ya. Oke, kita lihat di situ. Yang pertama ada namanya si cacing. Cacing pita yang ada di tubuh kita. Aduh. Makanya sampai ada beberapa jenis obat Compermax, Combantrin untuk menghilangkan cacing atau supaya cacing berkurang dalam tubuh kita. Karena kalau sempat kita cacingan, makanan kita itu dia yang menyerapnya, kita rugi. Tapi dia yang beruntung, cobalah. Kan ngeri kali, dia yang menompang, dia pula yang beruntung. Nah, kemudian yang kedua
ada namanya si bunga raplesia pada tanaman. Berarti tanaman ini nanti akan mati kelamaan. Parasit dia ya. Berikutnya yang ketiga, tali putri dengan inangnya. Hati-hati kalau ada tanaman ini di sekitar pekarangan rumahmu. Kemudian berikutnya yang keempat ada nyamuk yang menghisap darah kita. Aduh, baik kali kita yang ngasih ini ya. Ini yang akan menyebabkan penyakit malaria yang disebabkan oleh Plasmodium. Wes, nampak Pragawati sapinya. Coba kita lihat sapi kita ini. Sayang kali ya. Cacingan dia. Aduh. Banyak makan rumput. Rupanya yang makan nanti jadinya cacing. Kemudian gambar terakhir itu gambar apa? Benalu. Kalau sudah ada sedikit benalu di suatu tanaman, nanti cabang-cabang yang lain pasti akan terkena benalu berikutnya. Dan lama-kelamaan tanaman itu akan mati. Jadi silakan diperhatikan di kebun rumahmu, siapa tahu ada, segera basmi. Karena kalau sudah satu pohon, nanti lanjut itu ke pohon yang lain ya nak ya. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Simbiosis komensalisme, yaitu satu untung dan pihak lain tidak untung tidak rugi. Misalnya kita perhatikan sini ya, gambar jamurnya. Jamurnya beruntung. Kayunya mau ada dia atau enggak biasa aja. Sama dengan ini tanaman kedua, anggrek. Anggreknya beruntung. Pohonnya enggak. Kemudian ini misalnya gambar apa ini? Oke, kelapa sawit ditumbuhi tanaman paku. Siapa beruntung? Tanaman paku. Sawitnya ya terserah mau ada atau enggak masalah. Kemudian berikutnya ini gambar ikan paus dan balantidai. Enggak pun harus ada organisme kecil itu di situ. Ikan pausnya biasa aja. Tapi siapa yang beruntung? Yaitu hewan kecil itu yang menempel. Ya, yang penting kalau dibilang anti komensalisme, satu untung satu rugi. Kemudian berikutnya yang terakhir, amensalisme. Ini kebalikan dari komensalisme, di mana satu pihak rugi, satu pihak lagi nggak untung nggak rugi. Misalnya penicillium. Oke, sekian dulu nak pelajaran kita hari ini. Selamat pagi.